Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu diberi kesehatan ya. Yang perlu kamu siapkan untuk mengikuti pelajaran hari ini adalah buku tema 6 atau 5F dan juga buku catatan serta alat tulis. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi, kalor, sumber-sumber panas, dan nada pentatonik. Bukalah bukumu halaman 2 pada buku tema 6 tentang teks eksplanasi. Yang pertama adalah pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Perhatikan pada bukumu halaman 3, itu adalah contoh dari teks eksplanasi. Nah, di semester 1 kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis teks. Di antaranya ada teks deskripsi. Nah, apakah perbedaan dengan teks eksplanasi? Jadi, perbedaannya adalah teks eksplanasi menggambarkan terjadinya fenomena atau peristiwa, menekankan sebab dan akibat. Contohnya bisa kamu lihat di halaman 3, yang menceritakan tentang sumber energi panas di sekitar kita. Sedangkan teks deskripsi yaitu menekankan penggambaran suatu objek tertentu secara rinci. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah terdiri dari pernyataan umum atau gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan. Lalu, deret penjelas, yaitu menjelaskan apa yang sedang digambarkan, dan juga terdapat simpulan. Untuk ciri-ciri yang kedua, yaitu informasi berdasarkan fakta atau faktual. Ciri-ciri yang ketiga adalah informasi bersifat ilmiah atau keilmuan. Contohnya yaitu berisi tentang sains atau ilmu pengetahuan. Untuk ciri-ciri yang keempat yaitu pernyataan menekankan sebab dan akibat, dan yang kelima yaitu bersifat informatif dan tidak mempengaruhi pembaca. Bagaimana cara memahami teks eksplanasi? Yang pertama yaitu dengan membaca keseluruhan isi teks. Bacalah dari awal hingga akhir sehingga kamu paham. Dan yang kedua, menentukan kata kunci di dalam teks. Kata kunci itu biasanya akan diulang terus-menerus. Lalu yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Dengan begitu kamu akan paham. Nah, sekarang coba kamu baca dan pahami teks eksplanasi yang ada di bukumu halaman 3 tentang sumber energi panas di sekitar kita. Setelah itu, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 4 di bukumu nomor 1 sampai 5 tentang teks eksplanasi itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kalor atau panas. Simak baik-baik gambar berikut ya. Kira-kira gambar apa ini ya? Ya, yang pertama adalah gambar baju sedang dijemur. Lalu yang di tengah itu adalah gambar anak bayi sedang berjemur menghangatkan badan. Lalu yang ketiga adalah gambar ikan sedang dikeringkan. Lalu apa ya kesamaan dari ketiga gambar ini? Ya, betul. Jadi kesamaan dari ketiga gambar ini adalah sama-sama membutuhkan energi panas dari matahari. Seperti yang kita tahu bahwa matahari adalah sumber panas untuk bumi kita. Lalu apa sih itu kalor atau panas? Jadi kalor atau panas adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Biasanya kalor atau panas berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah.
Lalu, apa sajakah sumber-sumber panas yang ada di sekitar kita? Sumber-sumber energi panas yang pertama adalah matahari. Matahari dapat menghasilkan panasnya sendiri, sehingga dia disebut sebagai sumber utama dari energi panas untuk kehidupan kita. Matahari banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita. Yang kedua adalah energi yang dihasilkan dari gesekan benda. Contohnya, dengan menggosokkan batu kering, kamu dapat menghasilkan api, atau gesekan antara dua kayu kering, kamu juga dapat menghasilkan api. Nah, sekarang coba kamu gosokkan kedua telapak tanganmu, pasti akan menghasilkan panas. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengaruh panas terhadap benda. Yang pertama, yaitu perubahan suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Benda jika dipanaskan, suhunya akan naik. Benda jika didinginkan, suhunya akan turun. Contoh dari pengaruh panas dapat kamu temukan dari cara kerja termometer. Termometer adalah alat pengukur suhu. Ini adalah contoh-contoh dari termometer. Yang pertama adalah termometer air raksa. Yang kedua, yang di tengah adalah termometer inframerah atau juga termogan. Lalu, yang ketiga adalah termometer digital. Termometer ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh kita. Lalu, pengaruh panas terhadap benda yang kedua adalah perubahan wujud benda. Benda dibagi menjadi 3 wujud. Yang pertama, padat, cair, dan gas. Perubahan wujud dari cair ke padat disebut dengan membeku. Contoh membeku adalah pembuatan es batu. Perubahan dari gas ke cair disebut dengan mengembun. Contoh dari mengembun adalah udara di pagi hari yang dingin akan menjadi butir-butir air di dedaunan. Perubahan dari gas ke padat disebut dengan mendeposisi. Mendeposisi atau disebut juga dengan pengkristalan. Contohnya adalah udara yang dingin ketika musim salju dapat menjadi kristal-kristal di pepohonan. Perubahan wujud yang selanjutnya adalah padat ke gas, disebut dengan menyublim. Yaitu bisa dilihat dari adanya kapur barus yang berubah menjadi gas. Perubahan yang kedua yaitu dari padat ke cair, disebut dengan mencair. Adanya lelehan es batu yang menjadi air. Perubahan yang ketiga adalah dari cair ke gas, disebut dengan menguap. Nah, ini adalah contoh-contoh dari perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu es yang mencair, lalu air yang membeku, dan udara dingin yang menjadi kristal. Bacalah bukumu halaman 10 tentang perubahan wujud benda agar kamu lebih paham ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tangga nada pentatonik. Apakah itu tangga nada pentatonik? Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang hanya terdiri dari 5 nada. Tangga nada pentatonis terbagi menjadi 2, yaitu pelok dan slendro. Dalam pelok terdiri dari tangga nada do, mi, fa, sol, dan si. Sedangkan slendro yaitu do, re, mi, sol, la. Contoh dari tangga nada pentatonis yaitu pertama tangga nada pelok, cubla-cubla suweng, dan slendro, gundul-gundul pacul. Atau kamu juga bisa melihat di bukumu halaman 13
Yang pertama di situ ada gambang suling, lalu di bawahnya ada lagu Lir Ilir. Coba kamu nyanyikan sesuai dengan tangga nada yang ada di situ ya. Miss Nening berikan contoh yang lagu gambang suling seperti ini. Cara menyanyikannya. Gambang suling ngumandang suarane, tulat tulit kepena unine, unine mung nrenyoake barang lan kentrung ketipung suling sigra gendangane. Nah, coba kalian praktekkan sendiri ya di rumah. Nah, untuk pelajaran hari ini tidak ada tugas, kalian hanya perlu mencatat informasi penting yang ada di dalam video ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari Miss Nening, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.